Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 25 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Terakhir Yang Menang. Yang terakhir yang menang. Firman Tuhan terambil dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat nilai-nilai kebenaran firman Allah yang seringkali berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Dan kami ingin hidup di dalam nilai-nilai kebenaran Allah dan bukan nilai-nilai dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang menang. Ada kalimat yang diucapkan dalam doa pembukaan tadi, nilai-nilai dunia dan nilai-nilai Allah. Nilai-nilai dunia adalah temanya yang paling depan yang menang, yang terakhir yang kalah. Namun di dalam kebenaran firman Allah, yang terakhir adalah yang menang. Itu yang firman Tuhan katakan pada ayat 30 dalam pasal 19 dalam Injil Matius. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita lihat tentang konsep kemenangan di dalam pemahaman dunia dan konsep kemenangan di dalam terang kebenaran firman Allah. Konsep kemenangan di dalam dunia adalah seseorang dianggap menjadi hebat dan berhasil kalau dia menjadi raja dan duduk di atas tahta. Namun di dalam konsep kasih Allah dan rencana keselamatannya, bahwa keberhasilan karya keselamatan Kristus bukanlah duduk di atas tahta kerajaan, tapi mati di atas kayu salib. Sehingga sangat sulit untuk sebagian bangsa Israel untuk bisa memahami bahwa kemenangan itu adalah justru terjadi di atas kayu salib, di mana Yesus mati untuk menyucikan, menghapuskan segala dosa-dosa dan salah kita. Bagaimana mungkin Allah yang kita sembah adalah Allah yang seakan-akan tidak berdaya tersalibkan di atas kayu salib? Namun sesungguhnya sahabat seperjalanan, kalau kita belajar menyimak secara mendalam, di sanalah kemenangan dan kehebatan daripada Allah di dalam memenangkan peperangan. Karena memenangkan peperangan di dalam konsep karakter Allah, bukan berapa banyak orang yang meninggal yang dikalahkan, tapi berapa banyak orang yang diselamatkan daripada kematian kekal. Itulah konsep kemenangan. Sehingga Yesus memiliki sebuah kerelaan dan kasih yang tanpa batas. Dengan kerelaannya mati di atas kayu salib untuk menebus semua manusia berdosa. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Yang terakhir yang menang. Kalau berbicara tentang karakter, kalau kita melihat orang ada dalam antrian, maka biasanya yang berlomba-lomba paling depan, sudah paling depan selap-selip dalam antrian, dan dia merasa, hore, saya adalah yang paling depan. Secara urut antrian betul dia paling depan, namun secara susunan karakter, maka karakter dialah yang paling buruk dan paling terbelakang. Sementara mereka yang mengalah, yang tidak mempermasalahkan orang yang menyabot antrian, maka dialah justru yang memiliki karakter terdepan. Orang yang egois, orang yang menang sendiri, sekalipun dia ingin menang sendiri, sekalipun dia berjalan di depan, sekalipun dia memimpin karena dipaksakan, sesungguhnya dia adalah posisi yang paling belakang, posisi yang tidak punya makna, posisi yang tidak punya nilai. Sehingga disinilah perbedaan antara nilai-nilai yang diajarkan kebenaran firman Allah dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keberdosaan manusia. Kalau yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dengan gambaran keteladanan yang dilakukan oleh Kristus, tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, mati di bukit Golgota di atas kayu salib. Itulah sebuah kemenangan. Kemenangan untuk bisa mengendalikan dirinya untuk tidak menjadi egois. Kemenangan tatkala kepentingan orang lain, memberkati orang lain menjadi lebih utama daripada memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan kemenangan karakter. Itulah yang disebut dengan kemenangan ilahi
yang diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus untuk kita bisa mengikuti jejak keteladanannya. Sahabat seperjalanan, apa manfaat faedah daripada orang yang rela menjadi terakhir supaya menjadi yang terdahulu? Tentunya adalah manfaat yang pertama, dia akan bahagia dengan apa yang dilakukannya. Karena itu adalah nilai-nilai hidupnya. Dia tidak pernah akan kesusahan tatkala menjadi yang terakhir, karena Tuhanlah akan menjadikan dia sebagai yang terdahulu. Itulah yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Namun tatkala kita memaksakan kebenaran dunia, maka seringkali akan berbenturan satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, saat ini engkau mungkin mengalami tindakan-tindakan ketidakadilan. Engkau diperlakukan tidak semestinya. Engkau dibuat menjadi menderita, namun engkau tetap bersabar. Namun engkau tetap meyakini ada tangan kuasa Allah yang akan membela setiap sahabat seperjalanan. Ada pribadi yang tidak akan membiarkan kita menjadi pribadi yang yatim piatu, yang tersingkirkan, yang tersisihkan, yang tidak dihargai. Semua hal di dalam hidup manusia satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Allah yang duduk di dalam tahta pengadilan ilahi dan akan mempertanyakan seluruh aspek hidup yang kita perbuat selama di dalam dunia ini. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang memikirkan kepentingan orang lain, atau pribadi-pribadi yang berpikir hanya memikirkan diri sendiri? Maka ini adalah dua kotak, dua sudut yang berbeda. Selama kita ingin menjadi yang terdepan dan memikirkan diri sendiri, engkau menjadi yang terdepan dan akan dikebelakangkan. Tatkala kita menjalankan kebenaran firman Allah, menghayatinya dan melakukannya, mewujudkannya, maka kita akan menjadi orang yang menang karena kita rela membiarkan diri sebagai bagian yang terakhir. Yang terdahulu itu berarti yang terakhir itu adalah orang-orang yang biasanya secara umum mereka yang kalah, mereka yang pecundang. Tetapi orang-orang yang menjadi pemenang dalam terang kebenaran firman Allah, mereka bukan kelompok yang kalah, tapi kelompok yang mengalah. Sahabat seperjalanan, apa bedanya kalah dan mengalah? Kalau kalah itu real, memang kalah. Kalau mengalah itu, kalau engkau berjuang bertempur pun engkau bisa menang. Namun engkau tidak memaksakan kemenangan itu kalau kemenangan yang diraih itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga kita melakukan mengalah, bukan kalah. Menjadi orang percaya terkadang kita perlu memiliki sebuah kerendahan hatian. Tidak selalu harus menjadi orang yang terdepan dalam kehidupan ini. Tatkala kehidupan yang kita jalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Allah, dan kita rela menjadi apapun dan menjadi siapapun demi Tuhan dimuliakan, demi banyak orang yang bisa terberkati. Maka kita menjadi pribadi yang firman Tuhan katakan kita menjadi yang terdahulu dan bukan sebagai yang terakhir. Biarlah sahabat seperjalanan bisa memahami kebenaran firman Allah ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.